Mutasi kembali digelar pemerintah Kota Makassar. Pergeseran posisi pejabat lingkup Pemkot Makassar menyasar pejabat eselon 3 atau administrator dan eselon 4 pengawas. Pelantikan dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Dihadiri jajaran Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Ketua TPPKK Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda, dan jajaran pejabat Pemkot Makassar lainnya. Sebanyak 27 pejabat dilantik di ruang Sipakatau Balai Kota Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Senin 2 Maret 2026. Mereka berasal dari perangkat Dinas Kesehatan, Pekerjaan Umum, Pendidikan, Perhubungan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga kecamatan. Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya solidaritas dan kepemimpinan yang kuat dalam satu organisasi perangkat daerah atau OPD. Dalam arahannya, ia menegaskan dalam satu OPD dibutuhkan peran seluruh bidang untuk saling mendukung demi menghasilkan output dan outcome yang maksimal. MSI, Jabatan Lama, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Jabatan Baru, Kepala Bidang Prasarana dan Bangunan Gubernur Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. 5. Rismawati Hamid ST, Jabatan Lama, Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Jabatan Baru, Kepala Bidang Sanitasi, Air Bersih dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. 6. Ahmad Rifaldi Rizal STMT, Jabatan Lama, Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Drainase dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Jabatan Baru, Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. 7. Insinyur Ari Satriadi Sadewa STMT, Jabatan Lama, Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air pada Bidang Sanitasi, Air Bersih dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Jabatan Baru, Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. 8. Fitria Ramadhani SSTP, Jabatan Lama, Sekretaris Kelurahan Pulau Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. 10. BC Nuryanti SE, Jabatan Lama, Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kecamatan Memajang, Kota Makassar. Jabatan Baru, Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar. 11. Andi Fitriani SKM, Jabatan Lama, Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Makassar. Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Makassar. 12. Dedi Yosef Ori SSTP, Jabatan Lama, Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Jabatan Baru, Kepala Subbidang Perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pelantikan oleh Wali Kota Makassar. Sebelum saya mengambil sumpah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Senin, tanggal 2 bulan Maret tahun 2026, saya, Wali Kota Makassar, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan administrasi di lingkup pemerintah Kota Makassar. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberkati kita semua. Lakukan oleh OPD tersebut. PU hari ini paling banyak. Kenapa? Program prioritas ada di sana. Saya tidak mau lagi mendengar persoalan itu berhenti karena ada keraguan, karena human error, karena ada orang yang tidak selaras dan sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita. Takut tanda tangan, tidak mau melakukan tugasnya, dan sebagainya. Ini terjadi. Sekarang kita harus berlari kencang. Pada saat kita miss di depan, ke belakangnya pasti akan berantakan. Yang kedua, kita ini ada di dalam satu rumah besar. Akan sangat naif rasanya kalau kita sendiri yang menjelek-jelekkan rumah besar kita, memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kita punya borok yang ada di dalam. Justru yang harus kita lakukan, bagaimana kalau ada persoalan yang di dalam diselesaikan dari dalam, untuk bisa memperlihatkan bahwa satu OPD ini adalah OPD yang utuh. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bukan hanya hari ini yang dilantik yang ingin saya sampaikan, tapi seluruh kepala SKPD untuk mampu terus-terus memberikan pola kepemimpinan. Kondisinya harus istimewa. Dan yang kedua, yang akan menjadi fokus utamanya adalah bagaimana ikut memberikan kontribusi di dalam manajemen team building. Artinya, di dalam satu lingkup OPD dibutuhkan peran masing-masing bidang untuk memberikan support terhadap apa yang menjadi output dari pekerjaan satu bidang. Sudah definitif ini PLT yang harus didefinitifkan untuk kita bisa langsung menjalankan seluruh proses-proses pengadaan barang dan jasa yang ada supaya bisa cepat. Jadi tidak menunggu lagi terlalu lama, nanti takutnya di ujung-ujung lagi baru kejar lagi serapan dan sebagainya. Saya mau cepat berjalan supaya bisa dimaksimalkan sistem penganggaran yang sudah dimiliki mereka. Belum, masih banyak tempat yang harus diisi-isi, dipindah-pindahin. Kan ini harus mengajukan pertek dan sebagainya. Nah inilah yang kita coba untuk membuat simulasi atau mengajukan orang-orang untuk diposisikan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Pak, yang posisi camat masih ada lowong Pak, belum diisi ya? Belum. Secepatnya lagi kepala sekolah, kepala puskesmas. Pak, intervensi tadi rumah sakit Daya Pak. Kenapa? Intervensi itu di rumah sakit Daya. Ya, rumah sakit Daya juga begitu, sehingga proses pelayanan yang ada di sana, bagaimana sistem jalannya administrasi. Ini karena kan rumah sakit daerah ini apa ya? Jangan berpikir kita rumah sakit daerah, tidak boleh, harus tumbuh dan punya pelayanan yang maksimal untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa di sini juga, karena orang-orangnya, personalia yang ada, personil dokter-dokternya bagus-bagus kok. Sisa ini bagaimana pola pelayanannya dimaksimalkan, infrastrukturnya yang diperbaiki sehingga layanannya bisa menjadi layanan yang lebih maksimal. Satu, ya tentu pertama senior ya, sudah sering juga ada di wilayah dan tahu ruang lingkup asisten satu untuk sebagai pelaksana tugas dengan pekerjaan baru. Tentu kita tidak mau ini kosong, ada banyak hal yang harus kita jalankan yang tidak boleh tertunda. Harus ada orang yang menjadi pelaksana. Jadi untuk pengisian jabatan eselon 2 nanti Pak berikutnya seperti ada apa? proses sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.